Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, Yesus. Kembali lagi dengan Miss Krishna, walaupun dengan video penjelasan. Nah anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran sebagai umat yang beragama, kita harus berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami selalu panjatkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Bukti nyata kami bisa ada, bisa kuat, bisa sehat sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, biarlah Engkau berkati kami dengan kepintaran, sehingga apapun yang kami pelajari lewat video ini kami bisa mengerti dan bisa memahaminya. Dalam menjadi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk dengan subtema yang kedua, masih dengan tema yang sama ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtemanya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini dalam ciri-ciri makhluk hidup yang paling pertama itu adalah bertumbuh, ya. Nah, di sini kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Muncul pertanyaan, Miss, pertumbuhan dan perkembangan itu hal yang sama atau berbeda? Nah, anak-anak perlu tahu kalau pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hal yang berbeda. Pertumbuhan kita bisa lihat secara fisik ya. Contohnya kalau dari bayi ke dewasa otomatis kita bisa lihat dari segi tinggi itu berbeda ya. Dia tumbuh mungkin dari 60 cm waktu dia bayi, dan ketika dia dewasa seperti Miss ya, sekarang sudah 163 cm. Itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan juga kita bisa lihat dari berat. Mungkin dari bayi dia cuma 3 kilo, setelah besar kayak Miss sudah 63 kilo ya, itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan kita bisa lihat dari perkembangan otaknya. Mungkin waktu bayi dia cuma mama, sedangkan ketika dia sudah besar atau seperti kalian pasti sudah bisa membaca, menghitung, dan yang lain. Nah, itu disebut perkembangan. Sampai di sini anak-anak paham? Iya, berarti anak-anak ini sudah hebat. Nah, selanjutnya jadi pertanyaan lagi, Miss, lalu hal apa yang mempengaruhi kita agar tumbuh dengan sehat, kuat, dan otak kita juga bagus? Nah, sebelumnya Miss sudah jelaskan, faktor utamanya adalah makanan yang bergizi. Ya, di antaranya ada di dalam 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di dalamnya ada karbohidrat, itu di dalam beras, ya, kacang-kacangan, umbi-umbian seperti singkong. Kalau di sini bilang kasdi, seperti ubi. Di sini bilang ada batata, ya. Nah, juga apa lagi, Miss? Nah, ada vitamin, ada protein. Protein itu di dalam dagingnya, sedangkan di vitamin itu di sayur-sayuran. Makanan yang bergizi adalah faktor yang paling penting untuk perkembangan dan pertumbuhan kalian. Ya, makanan bergizi itu meningkatkan tumbuh kembang kalian, juga meningkatkan imun kalian sehingga kalian tidak mudah sakit. Makanan bergizi juga meregenerasi sel otak kita sehingga kita mudah memahami suatu pembelajaran, mudah mengingat sesuatu, dan mudah menyelesaikan masalah. Nah, apalagi Miss Krishna? Dan makanan yang bergizi juga membantu anak atau kita dalam melakukan aktivitas. Contohnya, ketika kita mengawali aktivitas kita, terus kita makan makanan yang bergizi, otomatis ketika kita melakukan aktivitas kita seharian, kita bisa kuat, bisa segar, tidak lome dalam melakukan aktivitas. Fungsi gizi dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, fungsi gizi sebagai sumber tenaga, meliputi karbohidrat, lemak,
protein. Kita bisa dapat di dalam makanan umbi-umbian, nasi, daging, ya. Sedangkan yang kedua, fungsi gizi sebagai sumber pembangun tubuh terdapat dalam protein. Itu juga terdapat di makanan ya daging-dagingan seperti ayam, ikan dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi gizi sebagai sumber pengatur meliputi vitamin dan mineral. Nah, kalau vitamin kita bisa dapat di sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral kita bisa dapat di air putih yang kita minum. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Hebat sekali. Sekarang timbul pertanyaan. Miss, bagaimana kita bisa tahu anak-anak yang sudah cukup gizi? Di sini ada 8 poin. Yang pertama, bertambahnya usia, bertambah juga berat, bertambah juga tingginya. Ya. Contohnya, dia ketika bayi umurnya sekitar 1 bulan, panjangnya 53 cm, beratnya 3 kilo. Ketika dia sudah dewasa seperti kalian, ya mungkin saja beratnya sudah 25 kilo, tingginya sudah 140 cm. Nah, itu berarti dia cukup gizi. Yang kedua, postur tubuhnya tegak dan padat. Dia bukan krempeng atau kurus, bukan juga terlalu gemuk. Itu tidak baik ya, kalau terlalu gemuk berarti banyak lemak ya. Yang ketiga, rambutnya berkilau dan sehat. Nah, coba lihat rambut kalian. Kalian punya rambut berkilau dan sehat atau tidak? Jangan-jangan kering, patah-patah, bercabang, itu tandanya juga kurang gizi ya, kurang gizi di rambut. Nah, bagaimana cara agar rambut kita sehat? Berarti makanlah makanan yang bergizi. Contohnya makanan yang mengandung protein. Di dalamnya ada daging dan kacang-kacangan. Selanjutnya poin keempat, kita bisa lihat di kulit dan kuku yang bersih serta tidak pucat. Biasanya kalau orang pucat berarti dia ada sakit atau juga kurang vitamin ya. Ya, vitamin apa, Miss? Vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Vitamin A juga baik untuk tubuh. Vitamin A itu di dalam apa, Miss? Di dalam buah. Buah wortel, buah tomat. Sedangkan vitamin C ya kita bisa dapat di jeruk, jambu biji, dan vitamin E. Selanjutnya di poin yang kelima kita bisa lihat di muka. Muka atau wajah yang ceria, mata yang bening alias mata yang tidak merah, tidak pucat atau kekuningan gitu, dan bibir yang sehat, bibir yang tidak kering atau pecah-pecah. Nah, bagaimana Miss kalau wajah dengan mata yang sehat, kita harus mengkonsumsi apa? Ya, mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin A dengan C. A itu bagus untuk mata, di dalamnya ada wortel dan tomat. C itu bagus juga untuk wajah, untuk kulit. Sedangkan kalau bibir pecah-pecah bagaimana, Miss? Kita harus makan makanan yang bagaimana? Ya, makan makanan yang mengandung vitamin B, C, dan E. Kita bisa dapat dalam buah jeruk, kentang, dan juga udang. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang keenam. Kita bisa lihat di gigi yang bersih dan kuat, serta ngisi yang warnanya merah muda. Gusi yang warnanya merah muda, kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium. Kita bisa dapat, kalau kalsium kita bisa dapat di dalam susu. Selanjutnya di poin yang ketujuh, kita bisa lihat di nafsu makan dengan buang air secara teratur. Dan yang kedelapan adalah tidur yang nyenyak. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Wah, hebat sekali. Selanjutnya kita akan pelajari tentang Pancasila. Yang sebelumnya kita sudah belajar Pancasila yang pertama, yaitu apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bunyi sila kedua apa? Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus adil dengan teman-teman kita ya. Dalam bermain juga kita tidak membedakan satu sama lain.
karena kita harus adil, tidak boleh bermain curang dan yang lain-lain. Serta harus bersyukur kita mempunyai teman, tidak boleh membandingkan teman-teman dengan yang satu dengan yang satunya, ya. Harus juga adil dalam membagi waktu dengan teman-teman, ya. Sampai di sini anak-anak paham? Hebat sekali. Nah, sekarang kita mau masuk di pembelajaran selanjutnya, di pembelajaran matematika. Anak-anak, mari perhatikan contoh yang akan kasih ke kalian. Contoh yang pertama, ada 3.276 tambah 4.342 tambah 6 tambah 2 berapa anak-anak? 8. 7 tambah 4 berapa anak-anak? 11. 11 ditambah satunya di sini, satunya di sini. Ini adalah teknik menyimpan. Nah, 1 tambah 2 3 tambah 3 6. Berarti 6-nya taruh di bawah sini. 3 tambah 4 7. Tulis 7-nya di sini. Jadi hasil dari 3.276 tambah 4.342 hasilnya 7.618. Sampai di sini anak-anak paham? Oke, Miss kasih contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik ya. Kedua, ada 4.821 tambah 3.382 tambah 1 tambah 2 3 Miss. 2 tambah 8 10. 10 nolnya di sini, satunya di sini, ya. 1 tambah 8 9. 9 tambah 3 12. Berarti 2-nya di sini, satunya di sini. 1 tambah 4 5. 5 tambah 3 8. Jadi hasil dari 4.821 tambah 3.382 hasilnya 8.203. Ya. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Hebat sekali. Oke. Selanjutnya kita akan masuk dalam PJOK. Nah, anak-anak nanti perhatikan video selanjutnya untuk mempraktikkan gerakan merangkak, berjalan, dan berlari. Simak baik-baik ya. Kalian lari dari sini sampai ujung sana, kemudian baliknya itu lari mundur, ya. Contohnya satu ini. Sudah selesai menyimaknya? Berarti sudah tahu kan cara merangkak, berjalan, dan berlari dengan benar. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Tadi kita sudah awali pembelajaran kita dengan doa. Nah sekarang kita berdoa lagi ya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, sehingga kami bisa belajar dengan baik.
Terima kasih juga buat kepintaran-Mu sehingga kami bisa mempelajari materi ini dan kami bisa memahaminya. Tuhan, biarlah kami diberikan kesehatan agar kami terus tetap sehat. Dan juga biarlah Engkau berkati orang tua kami sehingga mereka tetap sehat dalam melakukan aktivitas maupun melakukan pekerjaan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa kembali. Dadah.